Om Swastiastu Bolo. Hari ini kita berada di pintu loket ke Taman Wisata Bromo, dan untuk jalur masuk kita via Tumpang Malang Bolo. Dan hari ini jam 3 pagi kita berangkat menuju ke wisata Bromo dengan mengendarai jeep, dan kita sewa jeep Bolo. Untuk jeep dari Tumpang Malang sampai ke Bromo ini cukup sedikit mahal Bolo, sekitar 1 juta. Dan untuk tiket masuk sendiri per orang 25.000 Bolo. Dan untuk pintu masuk ke Bromo ini ada beberapa via Bolo. Jadi via Probolinggo, via Malang Tumpang, dan juga via Pasuruan. Jadi Bolo tinggal pilih yang mana sesuka hati. Dan untuk via Tumpang ini jaraknya cukup jauh Bolo, paling jauh. Jadi harga sewa jeepnya cukup mahal. Jadi wajar karena jalanan untuk menuju Bromo ini lumayan ekstrim Bolo. Di samping kanan kiri jurang terjal, juga naik turun. Jadi diperlukan oleh sopir-sopir yang handal dan juga jeep-jeep yang tangguh untuk sampai di Taman Wisata Bromo. Dan untuk view yang pertama kita tuju adalah Gunung Kursi Bolo. Karena yang kita nikmati di awal dari perjalanan kita ini adalah sunrise ya Bolo. Kita nikmati matahari terbit di Bromo dari puncak Gunung Kursi. Oke Bolo, bagaimana perjalanan serunya menuju Bromo ini? Ikuti terus Bolo di kandangan teman vlog. Untuk diketahui ya Bolo, di Bromo ini udaranya cukup dingin. Jadi persiapkan semua alat pengaman, dari penghangat badan, jaket, sarung tangan, penutup kepala, dan juga kaos kaki. Semua harus komplit Bolo, kalau tidak sampean bisa membeku di Bromo ini karena udaranya cukup dingin. Dan kebetulan hari ini gerimis sekaligus kabut. Dan untuk diketahui Bolo, di Kecamatan Tumpang ini ada Desa Wadas, yang di situ mayoritas penduduk Wadas itu beragama Hindu dan Buddha ya Bolo. Sebuah kampung yang berada di Gunung Bromo. Luar biasa Bolo, dan sebuah hal yang sangat istimewa dari jalur via Tumpang ini, kita bisa nikmati kafe yang sangat luar biasa karena berada di ketinggian di puncak dari gunung ini. Pokoknya tempatnya juas Bolo. Dan di samping kanan jalan ini terlihat sebuah wihara yang cukup besar Bolo, sebuah tempat ibadah untuk umat beragama Buddha. Dan kita ini masih naik lagi Bolo, dan perlu saya ulangi lagi Bolo, jadi di setiap jalur yang kita tuju, baik dari Probolinggo, dari Malang ataupun Pasuruan, ini punya plus minus sendiri-sendiri Bolo. Karena kondisi masih gelap Bolo, jadi tidak terlihat atau hanya samar-samar pemandangan yang tampak di kanan kiri dari jalur ini Bolo. Tapi kalau siang hari, luar biasa juas. Jadi untuk menikmati pemandangan dan panorama alam di jalur ini, nanti pulangnya Bolo waktu siang hari, sangat juas pokoknya. Dan untuk diketahui Bolo, bahwa perjalanan kita ini tidak sendiri, tapi ada ratusan jeep Bolo yang saling beriringan untuk menuju Taman Wisata Bromo ini. Mungkin juga ribuan ya Bolo, karena banyak sekali dan saya sendiri tidak bisa menghitung.
Tenang saja Bolo, walaupun tanjakan dan tikungan yang cukup tajam dan curam, namun sopir-sopir di sini sudah cukup handal, sudah menguasai medan. Jadi tenang saja, nikmati saja perjalanan sampean. Jangan mantap. Dan di depan ini adalah rest area terakhir Bolo dari jalur Tumpang ini. Sebuah rest area dengan kafe yang cukup luar biasa, mantap pokoknya. Dan setelah jalanan menanjak, nanti kita akan turun karena harus menuruni tebing dan jurang Bolo. Tapi tenang saja, sopirnya sudah handal. Pak sopirnya ini sudah lihai dan menguasai medan. Dan di depan inilah Bolo kafenya. Sungguh luar biasa Bolo, ini berada di puncak gunung. Kok ada kafe seindah ini, sebesar ini? Waduh, kayak siapa ini yang mau kesini Bolo kalau nggak orang mau wisata? Jangan luar biasa. Tapi kok ya saya heran, di puncak gunung gini kafenya kok juga ramai sekali Bolo. Karena memang suasananya cukup cuas dan indah banget Bolo. Dan akhirnya kita sampai di puncak Bolo, di puncak sebuah gunung. Tanpa dukungan jeep yang tangguh, mungkin ini sudah mopret di jalan Bolo. Dan setelah di puncak ini kita akan turun lagi Bolo, karena posisi dari Taman Wisata Bromo itu ada di bawah sana loh Bolo. Jadi kita turun lagi. Dan setelah kita nanti nikmati sunrise, kita sempatkan dulu Bolo ke Puro Luhur Ponten untuk bertirta yatra. Karena tujuan kita ke Bromo ini adalah untuk bertirta yatra Bolo, selain berwisata. Perjalanan ganti sebaliknya Bolo. Setelah tadi ngejar-ngejar nginjak pedal gas, sekarang ngejar-ngejar nginjak pedal rem, karena harus turun dan jalurnya ini turunan dan penuh tikungan Bolo. Dan bisa dilihat Bolo, kalau siang hari kanan kiri kita ini tebing dan jurang yang menganga. Dan perlu ketangguhan jeep yang luar biasa di samping supir yang handal Bolo. Dan posisi kita sekarang sudah di puncak Gunung Kursi Bolo untuk menikmati sunrise di pagi ini. Setelah menempuh waktu beberapa jam untuk sampai di sini dan sekaligus menunggu beberapa jam, akhirnya tampak rantak-rantak sunrise yang matahari yang mau keluar itu loh Bolo. Dan yang membuat saya kaget dan kagum Bolo, ternyata di puncak kursi ini banyak sekali didirikan pelinggih-pelinggih Bolo. Sebuah Padmasari yang berjejer dari bawah sampai atas ini. Dan hampir setiap sudut di Bromo ini dipenuhi pelinggih Bolo. Wah, luar biasa. Sebuah keseradaan, sebuah bentuk dari keseradaan umat Hindu di Bromo ini sangat luar biasa dalam menjaga alam Bolo.
Dan ternyata Bolo, udara di sini lebih dingin Bolo. Dan saya pun tidak tahan sehingga berdiam diri di dalam jeep Bolo. Dan yang heran lagi Bolo, wong di puncak sebuah gunung gini kok ternyata seperti pasar. Ada ribuan orang yang ada di atas ini menunggu sunrise. Tapi ternyata kita kurang beruntung Bolo, karena sunrise tidak kelihatan, tertutup oleh kabut Bolo. Namun begitu Bolo, jangan khawatir, karena dari atas sini pemandangan di bawah kelihatan sangat indah Bolo, seperti di negeri dongeng.